Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Anggraeni. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan nomor NPM 10121064. Saya dari kelas C5 Manajemen. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, yaitu tentang pelatihan. Tugasnya adalah jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Jadi untuk poin-poinnya adalah yang pertama ada nama pelatihannya, yang kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga tujuan pelatihannya, yang keempat lama pelatihan, yang kelima untuk peserta, yang keenam tempat, yang ketujuh waktu, yang kedelapan metode pelatihan, yang kesembilan evaluasi, yang kesepuluh perkiraan biaya perencanaan, dan yang terakhir ke-11 perkiraan biaya pelaksanaannya untuk per tahun. Nah, jadi di sini untuk pelatihan perencanaan saya adalah untuk poin yang pertama, untuk nama pelatihannya adalah nama pelatihannya pelatihan supervisor pemasaran di FO atau factory outlet. Nah, jadi untuk poin yang kedua adalah ada dua jawaban. Yang pertama, merealisasikan tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan bisa terlaksana dengan baik. Untuk poin yang ketiga, tujuan pelatihannya adalah membekali pada area sales manager dan sales supervisor dalam melaksanaan pembinaan atau penyediaan terhadap sales force, tim toko factory outlet, memberikan kemampuan secara manajerial pada manajer lini depan dalam mengelola factory outlet. Untuk poin keempatnya adalah lama pelatihan. Di sini saya mengambil 10 hari dan diambil dari 2 hari per minggu selama 5 minggu ke depan. Untuk poin kelimanya adalah peserta. Untuk jumlah pesertanya saya mengambil 10 peserta per kelas dan 31 orang karyawan baru untuk per tahunnya. Untuk poin keenamnya adalah untuk tempat. Di sini saya memilih tempat di Borobudur Training dan Consulting Kota Bandung. Lalu untuk poin ketujuh adalah waktu. Di sini waktunya saya ngambil di hari Jumat dan Sabtu, mulai dari bulan Desember minggu pertama sampai dengan bulan Januari minggu pertama. Untuk jamnya jam 9.30 sampai jam 11.30. Untuk poin yang ke-8 adalah metode pelatihan. Untuk metode pelatihannya adalah pemaparan teori dengan metode partisipasi aktif peserta. Masing-masing peserta berlatih, diskusi kelompok dan terbuka, dan konsultasi. Untuk poin yang ke-9 adalah ada reaksi, hasil belajar, perilaku, story shot, dan analisis kegunaannya. Untuk reaksinya saya mulai dari akhir pelatihan 3 bulan ke depan. Untuk hasil belajarnya ada hasil pelatihan 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Untuk perilakunya 3 bulan dan 6 bulan ke depan juga sama. Dan untuk story shot-nya 3 bulan dan 6 bulan ke depan juga. Dan yang terakhir analisis kegunaannya adalah 12 bulan ke depan. Lalu untuk poin yang ke-10 adalah perkiraan biaya perencanaan. Untuk biaya perencanaannya saya sebesar 38 juta per orang, itu sudah termasuk untuk biaya pelatihan, untuk biaya makan selama 2 hari dan dikali 10 hari selanjutnya. Lalu untuk biaya sewa tempat pelatihan, untuk biaya penginapan selama 2 hari dalam seminggu juga, dan untuk memenuhi kebutuhan biaya lainnya. Terakhir adalah poin ke-11, perkiraan biaya pelaksanaan per tahunnya. Karena kan saya tadi memilih untuk 31 orang karyawan baru per tahun. Jadi 31 orang dikali per orangnya 38 juta, hasilnya adalah 1.178 juta untuk memenuhi semua kebutuhannya selama pelatihan. Nah, jadi itu adalah poin-poin untuk pelatihan. Selanjutnya saya akan masuk mempresentasikan tugas yang kedua, yaitu tentang perencanaan. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama adalah Anda pegawai pada perusahaan C, perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Untuk soal keduanya adalah saat ini Anda sudah menjadi direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Kalau soal yang pertama, yang saya pahami adalah tentang saya sebagai karyawan yang ingin naik jabatan atau karirnya naik.
Dan yang kedua adalah saya sebagai atasannya dan bagaimana cara saya untuk menaikkan jabatan para karyawan saya. Baik, untuk jawaban yang pertama, di sini jawabannya adalah dalam perencanaan karir saya di perusahaan konveksi pakaian remaja adalah ingin melakukan tugas-tugas kerja sebaik mungkin agar kedepannya karir saya semakin bagus. Sebagai contohnya adalah naik jabatan. Dengan saya rajin bekerja, menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik, maka atasan saya akan menilai itu semua dan memberi saya kesempatan untuk naik jabatan. Karena itu, ketika ingin naik jabatan, maka pola yang dibentuk dari karirnya yaitu dilihat dari bakatnya, motif, dan nilai-nilai kebaikan dalam bekerja untuk menciptakan organisasi perusahaan tercipta dengan baik. Lanjut, untuk jawaban yang kedua adalah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia di perusahaan C, rencana dan pengembangan karir yang akan saya lakukan untuk seluruh karyawan adalah melalui perencanaan karir pada karyawan, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan dan minatnya, untuk mempertimbangkan tujuan karirnya, menetapkan tujuan karirnya, dan merencanakan kegiatan pengembangannya yang bersifat praktis melalui penilaian diri pada karyawan dan penilaian terhadap peluang yang tersedia dalam organisasi. Dengan ini, melakukan perencanaan karir, maka ada beberapa keuntungan, yaitu untuk mengembangkan strategi dengan persyaratan pengamatan internal pegawai, mengembangkan karyawan yang pantas dipromosikan, menurunkan pergantian atau perputaran pegawai, memberi kepuasan para pegawai, mengurangi penimbunan, membantu terwujudnya rencana-rencana kerja yang jelas. Dengan perencanaan dan pengembangan karir ini, saya juga tidak bisa bekerja sendirian, tentunya harus berdiskusi dengan individu yang berpengetahuan luas dengan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Jadi, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.